Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema bagaimana caranya membuang rasa iri hati agar kita bisa mendapatkan seperti yang orang lain miliki. Akan tetapi bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silakan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang justru buat orang lain yang melihatnya bisa menjadi sebuah penderitaan. Hal itu bisa terjadi karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat iri hati dan dengki. Jadi akan susah kalau melihat orang lain senang, dan akan senang jika melihat orang lain berada dalam kesusahan. Bukankah biasanya seperti begitu? Dan hal ini biasanya sering terjadi dalam beberapa kondisi, seperti di mana mereka sudah lama saling mengenal satu sama lain. Misalnya tetanggaan dari lama, temenan dari lama, sama-sama hidup dalam kesusahan, tinggal di perkampungan padat penduduk, dan lain-lain. Semakin lama saling mengenal, maka akan semakin besar juga rasa iri hatinya jika ada salah satu dari mereka yang mendapat keberuntungan. Berbeda dengan mereka yang berada di lingkungan perumahan elit dan mewah, rasa iri hati itu tidak begitu terlihat walaupun ada, karena masing-masing rumah rata-rata sudah memiliki apa yang dibutuhkan dalam hidup, seperti kendaraan mobil, motor, kulkas, pemanas AC, TV kabel, dan fasilitas lainnya yang diperlukan. Yang kedua, lingkungan di mana mereka tinggal biasanya satu sama lain tidak begitu akrab atau saling mengenal. Sehingga jika ada salah satu mendapat keberuntungan seperti bisa membeli barang-barang mewah, maka tetangga yang lainnya bisa jadi sudah memiliki atau membelinya duluan. Lalu, bagaimana untuk menyikapi kondisi seperti itu? Terutama jika kita berada di rumah padat penduduk atau perkampungan miskin, di mana biasanya gesekan antar tetangga sering muncul. Yang pertama adalah, jika melihat ada tetangga yang bisa membeli ini atau itu yang kita tidak punya atau tidak mampu untuk membelinya, maka lebih baik tutup mata dan tutup kuping agar tidak menjadi stres dan jantungan. Yang kedua, jangan terlalu akrab atau sering curhat-curhat masalah pribadi. Nanti orang bisa mengetahui kekurangan kita. Yang ketiga, jika kita membeli barang-barang yang kebetulan termasuk barang mewah yang tidak dimiliki oleh tetangga, akan lebih baik kalau tetangga terdekat tidak mengetahuinya agar tidak timbul iri hati. Atau kalaupun mereka tahu juga, misalnya karena kita beli motor baru dan dipakai tiap hari, jangan membusungkan dada kepada mereka agar kita tidak disangka menjadi orang yang sombong. Atau kalau masih nyinyir juga, tidak ada salahnya untuk membelikan makanan atau yang bisa membuat mereka
menjadi senang. Hitung-hitung kita bersedekah. Yang kelima, ketahuilah bahwa rezeki dari masing-masing orang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi ketika kita iri hati dengan apa yang sudah didapat oleh orang lain, itu berarti sama saja kita protes atau tidak setuju dengan keputusan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang keenam, ketika iri hati atau tidak suka melihat tetangga kaya dan bisa membeli barang-barang mewah, maka hukum kehidupan akan membacanya kalau kita tidak suka menjadi orang kaya dan memiliki barang-barang mewah, sehingga bisa saja akan membawa kita kepada kemiskinan yang permanen. Nah, di sini saya memiliki sebuah teori yang mengatakan, mungkin kebenarannya perlu dibuktikan. Jadi katanya begini, jika kita ingin menjadi orang kaya, maka kalau melihat ada tetangga atau orang lain yang kaya, hidup senang, bisa membeli apa saja yang mereka butuhkan, maka kita harus menyamakan frekuensi pikiran dan perasaan kita dengan mereka, agar kita pun bisa ketarik menjadi sama dengannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus ikut senang dan merasa gembira ketika ada tetangga atau orang lain yang kaya, hidup senang, dan bisa membeli apa saja yang dibutuhkan. Jika kita sudah bisa menyatukan atau menempatkan pikiran dan perasaan kita di frekuensi yang sama dengan mereka, maka akan ada vibrasi atau tarikan energi kuat yang dipancarkan oleh hati dan perasaan kita, sehingga bisa menarik dan mengantarkan kita menjadi seperti mereka kalau beruntung dan berhasil. Dan satu lagi, kita tidak boleh iri hati atau berprasangka buruk dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang lain, karena kita sendiri pun belum tentu tahu dari mana kekayaan itu didapat. Teori yang kedua, ada yang mengatakan jika kita ingin menjadi orang kaya, sukses, dan berhasil, maka 6 orang teman atau orang terdekat yang ada di sekeliling kita akan memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi, kalau kita sering berkumpul dan bergaul dengan orang-orang, misalnya yang miskin, pesimis, iri hati, suka mengeluh, dan bergosip, maka kemungkinan nasib kita pun akan ketarik dan tidak akan jauh seperti mereka. Akan tetapi, jika kita ingin menjadi orang kaya dan sukses, maka berkumpullah atau berteman minimal dengan 6 orang yang sudah kaya dan sukses, yang memiliki pola pikir yang positif dan rasa optimisme yang tinggi dalam kehidupan. Seperti tidak banyak mengeluh dan suka bergosip, maka nasib kita pun kalau beruntung di masa depan akan ketarik sama seperti mereka, karena berada dalam frekuensi yang sama. Nah, untuk membuktikan benar atau tidaknya teori tersebut, mungkin tidak ada salahnya kita coba atau dipraktekkan sendiri dalam kehidupan kalau mau. Akan tetapi bukan berarti kita memutuskan hubungan pertemanan dengan teman-teman yang lama kita. Tapi yang harus dilakukan adalah mencari pertemanan yang baru dengan kriteria seperti yang disebutkan di atas. Nah, pada kesempatan video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Jika ada yang benar, hanyalah milik Allah semata, dan jika ada yang salah, datang dari saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.